Ya tadi nggak ketutupan badan saya kan? Oke, ini konteksnya ada di kantor pembeli, ya. Konteksnya ada di kantor pembeli, penjual datang ke kantor pembeli. Oke, berarti siapa harus memulai duluan? Ya, pembelinya harus buka duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Deus Gita, selaku perwakilan dari pihak pembeli, mempersilahkan penjual untuk mempresentasikan penawaran yang akan ditawarkan kepada pihak pembeli. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih juga telah mengundang PT Elektra Nusantara untuk menawarkan produk kepada perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radit, dan juga teman-teman saya ada di Rasti, Dimas, dan juga Kanaya. Selanjutnya di sini kita akan menawarkan proyektor LED dengan spesifikasi kecerahan 4000 lumen, kemudian resolusi natif 1920 x 1080 Full HD 1080p. Kemudian koneksinya itu terhubung dengan WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, VGA, VGA audio 3.5 mm. Kemudian teknologinya LCD, proyektor dengan LED lamp dengan umur lampu lebih dari 50.000 jam. Kemudian harga per unitnya yaitu 3.524.650. Selanjutnya ada fotokopi mesin dengan spesifikasi fungsinya itu untuk print, scan, copy, kemudian terhubung dengan WiFi. Kecepatannya itu 34 dBm dengan ukuran kertas A4. Kemudian garansi 1 tahun dengan harga unit per unitnya itu 5.259.500. Selanjutnya ada produk elektronik PC desktop dengan spesifikasi prosesor Core i5 Gen 14 dengan memori RAM 16 GB, penyimpanan SSD 512 GB, monitor 24 inch dengan harga per unitnya itu 20.099.140. Nah, kemudian ada penawaran harga proyektor LED, harga total untuk 8 unit yaitu 28.197.200. Kemudian fotokopi mesin 21.038.000 untuk 4 unit, dan PC desktop 10 unit dengan harga 200.991.400. Kemudian total harganya itu 250.226.600. Kemudian ada tarif pengiriman yang mana pengiriman akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan. Dengan barang akan dikirim dengan estimasi waktu pengiriman 1 minggu jika pembayaran sejak kesepakatan dibuat hanya berlaku untuk pembayaran cash. Jika DP ataupun pembayaran dilunasi saat barang datang itu membutuhkan waktu pengiriman kurang lebih 2 minggu. Kemudian ada barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang aman dan terpercaya. Kemudian
dan pembayarannya itu metode pembayaran yang digunakan adalah transfer bank. Kemudian pembayaran dilakukan dengan sistem DP 50% setelah kesepakatan. Sisa pembayaran 50% dilunasi sebelum atau saat barang dikirim. Sekian saja presentasi dari Front Elektronik Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk PT Elektronik Nusantara yang telah memaparkan materi penawaran pada hari ini. Berikut sudah dipaparkan semua materi kebutuhan dari pihak penjual, yaitu pihak PT Agus Sedayu. Pertanyaan saya kan yang tadi harganya sudah dipaparkan. Apa itu harganya udah net atau masih bisa kita negosiasi harga? Harga total Ya, harga atau berupa unitnya? untuk total harga keseluruhannya masih bisa negosiasi. Lalu untuk harga negosiasi yang diberikan oleh PT Elektronik Nusantara, kira-kira berapa kalau kita negosiasi? Mungkin harga net dari kita yaitu 230 juta dengan benefit sudah terima jadi dan pengiriman akan gratis ongkir, kemudian dapat kabel HDMI, kemudian garansi 1 tahun, servis 3 kali setelah garansi telah selesai. Kemudian PC desktop itu udah include keyboard, mouse, dan sebagainya. Jadi udah terima beres sampai barang datang di. Jadi netnya maksimal di 330 juta. Lalu untuk metode pembayarannya, itu kan yang disampaikan itu 50% di awal, terus sisanya 50% di akhir. Kalau misalnya PT Agus Mitra ingin meminta untuk pembayaran sisa pembayarannya tempo, apakah bisa? Misalnya atau dicicil 2 kali seperti itu. Kemungkinan untuk itu berarti berapa estimasi pengiriman kan kalau misalkan pengiriman kalau pembayaran cash itu pengirimannya tunggu. Jadi kalau misalkan ada nanti kan bisa sendiri tempo berarti pengiriman estimasi pengiriman itu akan lebih lama sekitar 2 sampai 3 minggu. Berarti kalau misalnya pembayaran setelah barang yang diterima itu dicicil selama 2 kali, berarti hanya mempengaruhi ke waktu pengiriman. Tapi untuk instalasi, untuk benefit yang kita dapat tetap dapat semua. Sama untuk garansi unitnya itu yang ingin saya tanyakan, garansinya itu berupa contoh misalkan sebelum 1 tahun pemakaian garansinya pergantian unit baru, atau misalnya hanya pergantian spare part seperti itu. Mungkin jika ada kerusakan
barang itu akan diganti dulu spare partnya. Kemudian jika tidak masalah, berarti bukan mengganti barang, hanya dibenerin aja spare partnya. Lalu yang ingin saya negosiasikan kembali terkait waktu pengiriman. Apabila saya tetap ingin untuk pembayaran setelah barang diterima itu untuk dicicil 2 kali, waktu pengirimannya bisa lebih cepat atau memang itu sudah di batas maksimal dari PTM tersebut? Kalau untuk pengiriman buat pembayaran dicicil 2 kali itu udah net di 2 minggu, jadi nggak bisa 2 sampai 3 minggu. Sama tadi terkait pembaruan spare part itu selama masih waktu garansi dikenakan biaya atau free dari pihak Udah free dari aplikasi ini. Tadi kan kalau dicicil 2 kali itu pengirimannya udah sampai 3 minggu ya. Kalau misalnya saya mengikuti aturan dari kalian 50% di awal dan 50% di saat barang yang diterima, kalau saya minta waktunya di waktu pengirimannya cepat, bisa contoh sebelum 7 hari apa bisa? Nggak bisa. Bisa. Itu udah Kalau cash mungkin kita akan prioritasin pengiriman. Kalau untuk harga segitu menurut kita terlalu berat ya, karena kita juga udah melakukan survei pasar seperti itu. Jadi kalau misalkan di harga awal kan 250 juta, terus di netnya itu 230 juta. Lalu kalau misalnya kita 50-50 bayarannya seperti yang tadi saya bilang, itu waktu pengirimannya harus dipercepat kayak gitu kan. Kalau misalkan emang nggak bisa dipercepat pembeliannya, apabila nggak bisa dipercepat pengirimannya, apa kita bisa dapat nego harga lagi dari 230? Iya. Kalau dari pihak
230 kan cash atau hari maksudnya ya di hari yang Sebelumnya kan tadi saya bilang kalau misalnya harga 215 kita bayar cash di awal Pak Bapak kayak gitu. terus tadi dari PT Saudara kan bilang kalian menyanggupi tapi dari PT kalian itu tidak memberi benefit kayak mau sama Garansi. servisnya juga Oh berarti hampir nggak dapat benefitnya dong? iya. Kalau di 230 juta ini juga kita ada free benefit lainnya kayak free service selama 3 kali. Jadi bukan garansi aja tapi bisa free service. Servisnya juga di luar dari garansi. Jadi setelah garansi Itu ada service ada free service-nya lagi dan itu 3 kali. Kan jadi banyak sebelumnya kan banyak kayak kasus-kasus kayak setelah di awal dijadikan begitu tapi kenyataannya pada saat ada kendala-kendalanya atau saat kita yang melakukan servis katanya jadi seperti itu kayak contoh kita tetap mengeluarkan biaya gitu apa yang bisa Nusantara lakukan kepada PT Agus Bayu agar kita merasa apa ya Terjamin kalau terjamin itu benar bakal dilakuin. Apalagi itu di luar servis garansi itu kan kita bisa bikin ini si kontrak perjanjian antara perusahaan. perusahaan itu dengan perusahaan lain. Berarti untuk harga 215 juta tadi cash di awal itu berarti belum bisa mendapatkan benefit yang tadi disebutkan dan dia belum bisa mendapatkan waktu pengiriman di 7 hari seperti itu. Kan tadi dibilang kalau kita bakal dapat pengiriman 1 minggu itu 230 juta secara cash dan dia boleh mendapatkan semua benefit dari yang tadi sudah dipaparkan dari materi. Kalau misalnya saya naik harga di 220 juta, apa cash di awal apa saya bisa mendapatkan pengiriman 3 hari dan semua benefitnya? Atau kayak mungkin sebagian dari benefit jadi bukan sama sekali tidak dapat benefit.
Paling kalau 220 itu benefit yang didapatkan cuma mouse, keyboard, terus kabel HDMI, sama garansi 1 tahun. Kalau misalkan saya ada lagi nih, kita maunya dapat semua dari benefitnya itu, kira-kira bisa nggak? Dengan harga 220 juta cash di awal. bisa, karena kita udah dari awal kan kami sudah bilang perusahaan itu udah net 230 juta tuh, dan itu udah all in sebenarnya. Baik, sebelumnya untuk pengambilan keputusan ini berdasarkan dari survei pasar yang telah dilakukan oleh tim PT Sejahtera. Selain itu kami juga sudah melakukan wawancara ke beberapa supplier seperti itu. Tapi setelah beberapa kita bernegosiasi, sepertinya untuk saat ini PT Sejahtera belum cocok dengan penawaran PT seperti itu, karena masih sangat jauh dengan survei pasar yang dilakukan oleh PT Sejahtera. Mungkin penawaran terakhir dari kami di harga 225 juta, tetapi udah ikut semua. Berapa? 225 juta tapi udah ikut semua benefit. Secara cash dan pengirimannya sehari hari. Iya. Tadi kan sebelumnya PT Sendiri udah menawarkan 220 itu ini mendapatkan semua benefit dan juga pengiriman 7 hari seperti itu. Namun kan PT sekarang belum mengambil dana sebelum. Ya, dari harga yang kami tawarkan tadi di harga 220 juta itu masih jauh dari survei pasar yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya 225 juta keputusan Sejahtera, kita kan tidak ingin mengambil kerjasama kali ini seperti itu. Jadi terima kasih atas undangannya dan PT Sejahtera.
Jauh banget ya? Oke. Saya bandingkan dengan skenario yang sudah dibuat dulu. Di sini skenario ini kenapa target ideal jual 250 ya? Tinggi banget. Bukannya di soalnya sudah dibilang budget pembeli cuma 230. Kalian target idealnya 250. Tapi tadi bikin ininya berapa? 230. Coba. Nah, 250. 250 di sini ya. Di sini 250 ya? Oh, enggak. Ya. Kenapa? Tadi turun 230 kan? Ya, kenapa ambil 250? Nggak dikasih rincian harga pasarnya lagi. Kenapa? Kan di skenario dibilang budget maksimal sih pembeli cuma 230. Kenapa ada di target idealnya 250? Nah, kalaupun target idealnya 250, anggaplah ini benar ya. Kalaupun target idealnya 250, Anda penawaran pertama udah 250. Harusnya kalau ada penawaran pertama 250 kan pasti akan turun-turun kan? Pasti kan akan ditawar. Berarti kan target idealnya ini pasti tidak akan tercapai. Pasti tidak. Harusnya misalnya 270. Nanti kan ditawar jadi 250. Kan gitu kan? Sehingga target ideal ini tercapai. Nah, kalian baru buka penawaran pertama baru 250, otomatis kan akan ditawar. Jadi target ideal ini pasti tidak akan tercapai kan? Nah, harusnya nggak gitu. Nah, cuma ini juga salah, 250 salahnya adalah konteks soalnya dibilang budgetnya membeli cuma 230. Kalau Anda tawarkan 250 udah pasti dia tidak sanggup membeli. Gitu. Ya. Itu kelompok ini, kemudian bikin jopanya juga salah, saya bingung nggak setuju. Oh nggak, benar. Salah ada ini berarti. Ya, jopanya 180 sampai, nah jopanya aja 180 sampai 230, Anda kasih penawaran 250. Dan kalau Anda jadi pembeli pun Anda kasih harga 170, padahal zopa Anda 180 sampai 230. Anda tuh bikin skenario 180 sampai 230. Tapi kalau Anda jadi pembeli, Anda mau beli 170. Kalau Anda jadi penjual, Anda mau menjual 250. Dua-duanya di luar dari batas zona ini ya, negosiasinya. Ya. Saya nggak ngerti kenapa kalian belum paham atau gimana, dan salah paham. Tadi ya komunikasinya lumayan lah, ya tidak terlalu banyak diskusi. Ya banyak diskusi sendiri tapi tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu lama. Oke, untuk yang pembeli ini harga budgetnya target idealnya 185. Tapi kamu nawar pertama 215. Betul kan? Nawar pertama kali ini tuh ditawar 215. Kenapa? Pasti kan berarti kalau kamu nawar 215, budget ideal, target idealmu nggak akan tercapai kan? Karena kan sebelumnya harga dari pihak penjualan itu kan 250.000. Dengan kayak saya tahu 215. Karena niat saya sama tim tadi itu pas sebelum masuk ke ruangan kita tuh bakal mau tawar sampai ke target ideal kita gitu. Nah karena tadi kan kita lihat dari pihak penjual kita tawar 220 pun masih tidak ini kan. Nah, kita tuh nyata kalau misalkan emang diiyakan kita tuh mau negosiasi lagi dengan harga kalau kita pengirimannya sendiri sama nggak dikurangin benefitnya, mau kita tawar lagi harganya ke bawahnya kayak gitu. Yang kita lagi.
kalau Anda udah ngasih harga 215 mungkin nggak tercapai 185. Sebenarnya ada jauh sebelum. Iya, kalau mau ada 170 kan naik turun kita mau di sana kan. Kalau ada di sini, target ada di sini gimana? Nggak mungkin lah. Ya nggak, karena pembeli kan pasti dinaikin, kalau penjual nurunin kan gitu kan. Nah itu dia. Jadi saya bingung juga tadi kenapa dia nawar 215 ya. Ya, kemudian 184 harga di pasar, ada mau beli dengan 185. Oke, make sense. Dijual dengan 15 itu make sense. Ya, itu make sense nih. Skenario Anda yang nggak make sense di bananya beli. Anda bikin uang-uangnya itu 200 juta, tapi Anda ini 15, ini berarti ini terlalu jauh. Oke, akhirnya cukup tanggap. Begitu dia ngomong langsung disaut, akhirnya dia mendengarkan dengan baik dan dia udah kebayang gue mau di harga berapa gitu ya, nggak dikit-dikit diskusi gitu ya. Jadi begitu dia ngomong dia langsung nyaut, saya lihat Alina ngomong ini Alina jadi judulnya ya, walaupun Adila bantu kadang-kadang bakal ngomong dia ya kan. Oke, kemudian tadi pembukaan sudah mengolah diri kalau nggak salah. Di sini mengeluarkan diri. Di sini enggak. Ya di sini mengeluarkan diri. Oke. Kemudian kalian itu nggak ada bertanya. Tapi langsung penawaran. Nggak tanya misalnya kenapa penawarannya segini gitu misalnya. Coba bisa ditanya nggak kenapa Anda nawar 215 misalnya. Nah yang ini juga harusnya ada bertanya juga. Nah ini enggak, Anda nawar aja enggak. Harusnya tahap kedua itu adalah kumpulan informasi. Ya. Kemudian ketika penutupan harusnya karena tadi nggak deal, oke sih. Tadi berani langsung cut aja nggak deal, kan adil, selesai gitu kan. Penjualnya agak kaget kan? Kok begitu? Terus usaha terus harga lagi. Tadinya dia ikut kok nggak mau turun harga, begitu dia tutup dia langsung kaget, langsung dia udah turun harga. Oke, kelihatan ekspresi itu kelihatan sama saya. Ya nggak apa-apa, ini nggak harus deal. Saya cuma mau lihat kalian tuh tahu nggak sih tahap-tahapan negosiasi seperti apa gitu. Ya, antara skenario yang udah dibuat dengan pelaksanaannya itu berjalan nggak? Ini kan perencanaan. Berjalan nggak? Ketika dilakukan nggak perencanaan yang dibuat gitu ya. Saya memastikan itu. Jadi saya nggak harus deal, nggak harus gimana, nggak harus begitu. Tapi berjalan itu memang sesuai dengan konteksnya. Ya, oke. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Nanti notulennya kalau dibuat yang rapi, kemudian nanti diupload video dengan videonya. Ya, videonya diedit yang rapi, kemudian upload di YouTube, baru ditaruh ke e-learning. Thank you.